Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Fia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Emi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Ya. Fia gimana? Alhamdulillah juga baik. Saya datang ke sini sebenarnya untuk melakukan kesepakatan kita kemarin untuk melakukan supervisi kepada Ibu ya. Bagaimana perasaannya? Sejauh ini gledek-gledek tapi senang juga kemudian sama Bu Fia. Sebenarnya di sini saya tidak akan melakukan ngejustice Ibu bagaimana dengan pembelajaran Ibu nanti atau mencari kesalahan-kesalahan itu tidak. Di sini saya ingin membantu mendukung Ibu kompetensi mana yang akan lebih dikembangkan begitu ya. Jadi nanti Bu Emi tenang saja, santai saja mengajar seperti biasanya. Nggih. Ya. Baik. Sebelumnya saya ingin tanya dulu. Kalau pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini seperti apa? Kalau saya pembelajarannya masih dominan pada ceramah, jadi masih belum banyak untuk melibatkan siswa itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran kelas seperti itu. Jadi masih lebih dominan saya yang berceramah di kelas. Oh begitu. Jadi nanti kalau seandainya saya sudah melakukan observasi di pembelajaran Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu dikembangkan lagi ke depannya? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu dalam saya proses pembelajaran di kelas ya, gimana caranya saya bisa membuat siswa itu menjadi lebih aktif, lebih terlibat, lebih banyak lagi dalam proses pembelajaran, dimana saya hanya sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja yang membantu siswa dalam proses pembelajaran. Itu yang saya ingin dikembangkan ya. Baik. Selama Ibu mengajar, adakah strategi yang sebenarnya sudah dijalankan untuk membuat anak-anak nyaman dalam pembelajaran? Kalau misalnya memang ada, strategi apa mungkin yang selama ini sudah dijalankan oleh Ibu dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran saya sudah menggunakan media, bisa menggunakan yang pernah saya coba itu menggunakan video yang ada di YouTube, tapi yang hanya terlibat aktif itu hanya beberapa siswa saja, tidak keseluruhan siswa di kelas itu terlibat aktif. Jadi sudah ini ya, media pembelajaran sebenarnya sudah berbasis IT yang menstimulan anak-anak untuk aktif ya, tapi masih belum semuanya, iya belum semuanya baik. Hanya siswa tertentu saja. Nah, nanti apa harapan Ibu setelah kegiatan supervisi ini sebenarnya? Harapan saya setelah kegiatan supervisi ini, anak-anak bisa terlibat aktif lagi dalam proses pembelajaran, dan saya juga bisa lebih tahu dan lebih maksimal lagi dalam menggunakan model atau strategi pembelajaran serta media pembelajaran untuk siswa ke depannya. Jadi inginnya model pembelajaran, media pembelajaran lebih inovatif lagi ya, seperti itu. Baik, kalau selama ini pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, yang sudah baik itu apa, dan yang perlu dikembangkan lagi itu bagian yang mana? Kalau menurut saya yang sudah baik itu dalam hal penggunaan pemanfaatan teknologi ya. Tapi saya di sini ingin berinovasi lagi dalam proses pembelajaran, dan itu dalam pemanfaatan teknologi menggunakan barcode gitu. Saya ingin belajar menggunakan barcode dalam media pembelajaran saya di kelas. Baik, kalau begitu nanti izinkan saya masuk di kelasnya Ibu. Mungkin nanti saya duduk di bagian belakang. Saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ibu tenang saja. Jadi di situ mungkin saya hanya akan membawa catatan kecil saya hanya untuk saya. Jadi tidak usah merasa terbebani atau merasa terlalu diawasi. Jadi mengajar seperti biasa saja dan maksimalkan cara Ibu mengajar. Nggih. Ya, kita mulai nggih Bu nggih. Ya, baik.
mungkin untuk berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita cek kerapian kalian dulu ya. Dari ujung kepala, ujung rambut kalian sampai ujung kaki kalian. Yuk, silakan berdiri semua. Cek pakaiannya, rambutnya, jilbabnya, kemudian bajunya mungkin ada yang dikeluarkan, silakan dirapikan, dasinya juga, sepatunya pakai semua ya, kaos kaki pakai semua. Sudah, kalau sudah cek kerapian kalian, seragam kalian, silakan dicek kebersihan dari di bawah meja kalian masih ada sampah enggak? Di bawah meja, di bawah kursi kalian. Kalau ada silakan buang ke tempat sampah. Jangan jadikan kelas kalian ada ya, silakan dibuang. Yang lain tidak ada? Ada. Silakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, sudah bersih semua. Silakan duduk dengan ya, duduk kembali. Udah ya? Saya absen dulu hari ini. Siapa yang tidak hadir? Abdul Mujib hadir. Abdul Rahman Hadir. Ahmad Jeffrey Hadir. Oke, ada surat ya? Ada. Adam Hadir. Aprilia ada. Ahmad Jaini Aliatul hadir. Cecilia hadir. Chelsea hadir. David Hadir. Dias Hadir. Fatma hadir. Vika hadir. Firtria Hamdani Hadir. Juwita hadir. Khairatul Hadir. Ada suratnya juga? Ada. Husnul Khotimah hadir. Lailatul hadir. Muhammad Hasid Hadir. Marsanda hadir. Mega Ayu hadir. Muhammad Ulil Fajri. Muhammad Zainal Abidin Hadir. Muhammad Abdul Wahid. Hadir. Novia Anggraini. Novia Safitri hadir. Puja Amanda. Putri Sekar Ayu. Ratna. Rafif. Hadir. Septian Hadir. Dwi. Sheila Resika hadir. Sofia hadir. Siti Ilmia hadir. Suci Amelia. Yusril Wiral. Nah, jadi di sini sudah saya absen semua dari kelas kalian ini. Ternyata ada 2 anak yang sedang sakit. Masuk karena sakit. Ya, kita doakan bersama semoga Jeffrey dan Khairatul di sini diberikan kesembuhan agar mereka berdua bisa belajar bersama kembali di kelas ini ya. Baiklah, adakah yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ya, Saya coba menjawab. ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perekonomian. Minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Pertumbuhan dan Perekonomian. pembangunan ya. Ya. Pembangunan ekonomi. Nah, ada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Siapa di antara kalian yang masih ingat apa itu pertumbuhan ekonomi? Saya Bu, Ya, silakan. pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi
suatu negara secara keseimbangan menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Ya, suatu keadaan ya yang berhubungan dengan bagaimana proses pembangunan pertumbuhan ya, pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Berkesinambungan berarti dari waktu ke waktu. Yang dibahas atau apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada lagi yang masih ingat apa itu pembangunan ekonomi? Saya Bu. Ya, Amdani. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi serta taraf hidup warganya. Ya, pembangunan ekonomi berarti bagaimana kita mengembangkan ya dari pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan dari masyarakatnya yang ada di negara tersebut. Ya, kemudian untuk materi hari ini masih ada hubungannya dengan materi di minggu lalu. Ya, di sini saya akan munculkan gambar. Silakan Pak, terlihat? Ya, silakan diamati. Kira-kira ini gambar atau aktivitas banyak orang sedang apa ya? Ada yang tahu? Ya, Orang-orang yang sedang antri untuk mencari informasi tentang lowongan kerja di bursa kerja. orang-orang yang sedang mengantri untuk mencari informasi. Ya, di sini bisa kalian lihat di sini ya. Ada kata kuncinya ya. Dari apa? Ada tulisan job for career. Jadi intinya banyak orang yang sedang mengantri untuk mencari informasi berhubungan dengan pekerjaan atau lowongan pekerjaan. Dari tayangan ini kira-kira kita ada yang tahu nggak kita akan mempelajari tentang apa? Ada? Ya, siapa Hamdani? Bisa? Ya, Hamdani di sini kan tentang job for career, berarti mereka akan mencari pekerjaan. Berarti kita akan mempelajari tentang ketenagakerjaan. Ya, kenapa? Ya karena ketenagakerjaan ini kan dari kita mempelajari ketenagakerjaan ini, harapannya kalian setelah lulus nanti dari jenjang SMA ini ya, kalian akan bisa mengetahui karir apa yang atau pekerjaan apa yang akan saya lakukan setelah lulus nanti atau setelah lulus kuliah nanti kalau memang kalian setelah SMA ini mau ke perguruan tinggi. Nanti dari perguruan tinggi kalian akan menjadi pekerja sebagai apa? Apakah sebagai dokter kalau memang jurusannya di kedokteran, apakah sebagai guru kalau memang kalian jurusannya di keguruan, atau memang kalian mau bekerja sebagai montir ya bisa juga ya. Nah, sampai di sini ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Tidak ada tentang gambar ini? Sudah? Kalau tidak ada kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi tujuan kita ya tadi kita bahas apa? Kita akan mempelajari tentang ketenaga kerjaan. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran kita tentang ketenaga kerjaan hari ini adalah kalian diharapkan untuk mampu mendeskripsikan, menjelaskan apa itu tentang ketenaga kerjaan. Kemudian yang kedua, kalian juga mampu untuk mendeskripsikan, menjelaskan dari pengertian kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan untuk mampu menjelaskan, bisa menjelaskan apa saja jenis-jenis tenaga kerja berikut dengan contohnya.
Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis ketenaga kerjaan, masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia ini sebenarnya apa saja masalahnya. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menyajikan dari hasil analisis dari masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi berikut dengan cara mengatasinya. Saya akan menampilkan gambar lagi. Nah, sudah terlihat? Mereka siapa ya? Ada yang tahu? Dari gambar ini silakan diamati apa yang ada di pikiran kalian ketika menyimak atau mengamati gambar tersebut. Mereka siapa ya? Ada kata seperti itu. Siapa? Ya. Profesi. Profesinya. Ya, dilihat dari apa? Dari seragamnya atau dari pakaiannya. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan pemahamannya dari mengamati gambar ini selain dari temannya tadi? Temanmu tadi sudah bagus menyampaikan pemahamannya. Gambar itu menjelaskan atau menggambarkan tentang profesi, jenis profesi orang-orang di sana. Ya, dari apa? Dilihat dari seragamnya, pakaiannya. Terus ada lagi? Dari gambar tersebut saya mendapatkan informasi tentang macam-macam profesi. Tentang macam-macam profesinya. Ya, tadi siapa namanya? Yusril sudah menjelaskan dari itu gambar itu tentang profesi seseorang, dilihat dari pakaiannya. Terus kemudian siapa? Fatima? Ya, Juwita menjelaskan tentang profesinya juga Bu, dilihat dari apa? Alatnya mungkin ya. Ada di sini ada perlengkapannya, ada yang menggunakan topi keselamatan, helm keselamatan, kemudian juga bawa apa itu? Perlengkapan ya. Itu kalau apa itu? Arsitek ya. Bisa dilihat arsitek karena megang maket atau gambar dari bangunan. Terus ada juga yang apa? Pakaiannya dokter. Dari apa? Dari jas apa? Jas dokternya ya. Seragam dokternya, kemudian ada perawatnya juga. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Tidak ada? Ya, silakan. Informasi yang saya dapatkan dari mengamati gambar tersebut adalah ada jenis tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja yang terlatih. Ya. Jadi dari kita atau kalian mengamati ini, gambar ini sekilas tadi sudah ada jenis profesinya. Ya kan? Kemudian temanmu juga bisa menganalisis atau membuat kesimpulan kalau gambar ini ada tenaga kerja terdidik dan ada tenaga kerja terlatih. Ya. Nah, dan tenaga kerja terdidik di sini bisa dilihat di situ ada siapa saja tadi tenaga kerja terdidik. Ada dokter, di situ ya ada dosen, perawat juga, ada guru, ya. Itu sekilas tentang gambar yang sudah saya tampilkan. Kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini berarti kita seperti yang disampaikan di tujuan awal tadi, kita akan mempelajari tentang ketenaga kerjaan. Nah, di slide yang berikutnya di sini ada arti ketenaga kerjaan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu ketenaga kerjaan atau pengertian dari ketenaga kerjaan? Ya, silakan. Ketenaga kerjaan itu adalah orang-orang yang bekerja. Orang-orang yang bekerja. Ya, menurut temanmu ini ketenaga kerjaan itu adalah orang-orang yang bekerja.
bekerja. Ya. Kemudian ada lagi yang punya pendapat tentang arti ketenaga kerjaan, pengertian ketenaga kerjaan. Ya, silakan. Saya akan menambahkan jawaban dari Ucip. Ketenaga kerjaan adalah yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ya, ketenaga kerjaan itu adalah siapa tadi? Temanmu? Ya. Ketenaga kerjaan itu adalah orang-orang yang bekerja baik itu sebelum, kemudian selama, dan sesudah. Ya, sesudah mereka bekerja. Itu dimaksudkan atau diartikan sebagai ketenaga kerjaan. Jadi kelompok orang yang ada di masa dia akan mencari pekerjaan, dia sudah mendapatkan pekerjaan, sudah bekerja, dan setelah bekerja dia disebut sebagai ketenaga kerjaan. Sudah? Ada lagi? Ya. Berarti orang-orang yang menganggur dan pensiun apa juga dapat dikatakan sebagai ketenaga kerjaan? Ya, apakah ya? Pertanyaan bagus ya. Apakah orang-orang yang menganggur dan pensiun, ya, itu juga masuk dalam ketenaga kerjaan? Ada yang mau berpendapat atau mencoba menjawab? Ya, silakan. Menurut saya, orang yang menganggur itu masuk dalam kelompok angkatan kerja, sedangkan orang yang sudah pensiun itu masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Ya, bagaimana? Ya, jadi benar. Kalau orang yang menganggur itu masuk dalam istilah kelompok angkatan kerja. Kemudian orang yang sudah pensiun dari pekerjaannya, dia masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Ya. Nah, itu ada kaitannya dengan ini. Jadi, dari ketenaga kerjaan ada istilah tenaga kerja, ada istilah angkatan kerja, kemudian dan yang terakhir ada kesempatan kerja. Kira-kira apa bedanya dari ketiga istilah ini? Tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Kalau dari merujuk apa nih? Menyambung dari pertanyaannya, jawabannya siapa tadi? Sofia. Ada? Ya, silakan. Saya akan mencoba menjawab apa itu perbedaan antara tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Jadi, tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Jika angkatan kerja adalah seluruh penduduk dengan usia produktif yang sudah memiliki pekerjaan, sementara tidak bekerja maupun sudah aktif bekerja. Sedangkan kesempatan kerja adalah kesempatan yang tersedia untuk masyarakat guna melakukan kegiatan ekonomi yang sebagai sumber pendapat atau penghasilan. Sumber pendapatan ya. Ya, jadi benar sudah ya yang disampaikan sama temanmu. Tadi menurutnya bedanya dari tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Kalau tenaga kerja itu berarti kan orang yang memiliki pekerjaan. Nah, kemudian angkatan kerja orang yang berada pada usia produktif, baik itu yang bekerja, sementara tidak bekerja, kemudian sudah memiliki pekerjaan, baik yang dan setelah mereka melakukan pekerjaan dan sudah mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kesempatan kerja itu dapat diartikan sebagai lowongan pekerjaan. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang punya pendapat lain? Ya, silakan. Jadi tenaga kerja adalah bagian dalam angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja tidak semuanya tenaga kerja, karena ada yang berhenti kerja sementara dan ada yang tergolong dalam pengangguran. Kemudian kesempatan kerja sama juga dengan lowongan pekerjaan. Ya, jadi kamu membuat apa? Membuat kesimpulan untuk dirimu sendiri ya. Berusaha membuat kesimpulan ya. Ya, benar ya. Jadi tenaga kerja tadi orang yang sudah bekerja atau yang sudah mencari pekerjaan, kemudian angkatan kerja tadi
orang yang sudah produktif ya, yang berada pada usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Kemudian kesempatan kerja itu adalah lowongan Kerja. Jika tidak ada yang ditambahkan lagi, saya lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, dari yang tadi ya, dari gambar yang tadi kita tadi pendapatnya siapa tadi tentang jenis tenaga kerja. Ya, ada dua di sini menurut sifatnya, yang umum itu menurut sifatnya, dan yang kedua menurut kualitasnya. Jika jenis tenaga kerja berdasarkan atau menurut sifatnya itu digolongkan menjadi atau dikelompokkan menjadi dua. Ada tenaga kerja jasmania, kemudian ada tenaga kerja rohania. Jasmania berarti yang berhubungan dengan fisik kita. Tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik. Kira-kira contohnya apa? Tukang kuli bangunan. Terus ada lagi karyawan pabrik, bisa juga ngangkut barang misalnya, ya kan, menggunakan fisik. Kemudian tenaga kerja rohania yang menggunakan, kebalikan dari jasmania, yang menggunakan apa? Otak, pemikiran kita, ide gagasan kita. Contohnya apa? Arsitek, kemudian guru juga bisa, tenaga kerja rohania, ya kan? Yang hitung uang, akuntan namanya ya. Bidangnya di keuangan, nama profesinya, nama orang yang menghitung bagian keuangan disebut dengan akuntan. Kemudian yang berikutnya ada jenis tenaga kerja menurut kualitasnya, itu dibedakan menjadi tiga. Ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau tenaga kerja terdidik berarti harus dididik dulu, harus kuliah dulu, harus melalui proses pendidikan yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi, tidak hanya tingkat SMA saja, tapi harus melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa S1, proses pendidikan S1, kemudian nanti lulus S1 lanjut ke S2, lulus S2 S3. Kira-kira contoh tenaga kerja yang terdidik apa contohnya? Dokter, guru, dosen, ya, perawat, bisa juga, ya, itu yang terdidik. Kemudian tenaga kerja terlatih, terlatih berarti dia tenaga kerja yang harus melewati pelatihan. Polisi bisa juga. Nah, kalau perawat ini melewati pendidikan, ya kan? Tapi juga harus punya keahlian juga, harus terlatih, ya kan? Dan perawat juga bisa masuk ke tenaga kerja juga, ya, karena dia tidak hanya pendidikan, tapi juga dia harus punya keahlian atau terlatih. Nah, terus apa lagi yang terlatih? Montir. Gimana kalau misalnya si montir, kalian misalnya yang cowok-cowok ini, yang laki-laki, bekerja atau kerja di bengkel motor atau mobil, tapi tidak punya keahlian tentang mesin, memperbaiki mesin, kira-kira nanti mobil atau sepeda motor yang kalian perbaiki gimana? Rusak. Bukan tambah apa? Tambah bagus, tambah baik lagi dipakainya, tapi tambah rusak. Jadi tenaga kerja terlatih di sini harus punya keahlian, terlatih dalam hal skill atau keterampilannya, ya. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya apa? Tidak perlu melewati tahapan proses pendidikan
tinggi. Tidak perlu memiliki keahlian khusus, tidak perlu memiliki keterampilan khusus untuk melakukan profesi tersebut atau pekerjaan tersebut. Contohnya apa yang ada di sekitar kalian? Tukang beca. Apakah mau menjadi seorang penarik beca harus punya ijazah S1? Apakah melewati pelatihan khusus? Tidak. Yang penting bisa mengayuh, ya kan? Modalnya yang penting dia bisa mengayuh beca. Bagus, sudah bisa memberikan contoh tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya tukang beca. Apalagi yang lain? Tukang sapu atau pak kebun di sekolah kita. Apakah dia harus punya keahlian? Ada pelatihannya megang sapu? Tidak. Semuanya pasti saya yakin yang baik itu yang laki-laki, yang perempuan pasti bisa megang sapu, nyapu itu kan bisa. Ya kan? Jadi tukang sapu juga masuk kategori kelompok dari tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ada lagi yang lain? ART. ART, asisten rumah tangga. Tidak harus punya tenaga keahlian khusus atau pendidikan tinggi. Tapi jangan sampai sekarang, ya kan? Sekarang ini kan banyak TKI Indonesia mau dikirim ke luar negeri untuk bekerja sebagai ART di luar negeri, tapi dia harus melewati pelatihannya dulu. Ini beda lagi. Kenapa? Karena di sana baik itu teknologinya, cara berkomunikasinya juga berbeda dengan di tempat kita di Indonesia. Ya, mereka harus bisa melewati pelatihan dulu khusus untuk ART dalam mengoperasikan alat-alat rumah tangga yang lebih modern, kemudian dalam bersikap, dalam komunikasi seperti apa itu ada sekolahnya khusus, ada pelatihannya, bukan sekolah yang tinggi tapi ada khususnya, ada proses pelatihan. Nah, di Indonesia pun untuk pelatihan ART tidak hanya dikirim ke luar negeri tapi juga untuk kalangan rumah tangga yang menengah ke atas itu juga ada pelatihan. Ada yang mereka menerapkan ART saya harus punya skill, keterampilan ini karena peralatan di rumah saya semuanya serba modern. Jadi harus punya keahlian, ada pelatihannya. Tapi untuk ART yang biasanya tidak memiliki pelatihan itu masuk dalam kategori tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Itu ya? Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD yang ada di masing-masing permasalahan nanti di masing-masing kelompok. LKPD masing-masing kelompok di sini nanti ada 6 kelompok yang saya akan bagi. Kelompoknya sama dengan kelompok di minggu lalu yang sudah saya share di grup WA kelas. Sudah dapat semua? Nah, untuk itu silakan saya beri waktu untuk masing-masing kelompok bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sini ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan. Saya beri waktu untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bukunya dan alat tulisnya silakan dibawa. HP-nya juga silakan dibawa. Karena bukunya boleh digeser nanti pegang saja.
Kelompok 1, kelompok 2. Ini. Kelompok 3 mana? Kelompok 1 ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Tolong Mas. Nah, di situ sudah ada permasalahan, ya. Di situ sudah ada permasalahan berdasarkan artikel masing-masing di situ sudah ada. Silakan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya, ya. Silakan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Boleh kalian mencari referensinya dari Google Internet. Kalian bisa mengakses di HP kalian, mencari artikel pembahasan jawabannya di situ. Silakan didiskusikan teman-temannya. Boleh juga dari buku, kemudian digabungkan atau ditambahkan dengan artikel yang ada di internet atau Google kalian. Bisa searching. Silakan. Saya kasih waktu 15 menit. Bisa? Bisa. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan mengajukan tangan ya. Ya, Bu. Ada kesulitan?
Jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Kalau kurang bisa silakan
Sudah ya? Sudah? Nah, silakan kita mulai. Kalau sudah semua, kita mulai presentasinya ya. Ya. Saya minta tolong nanti ketika mempresentasikan posisinya menghadap ke depan semua. Jadi yang mbaknya, masnya yang duduknya menghadap ke belakang mungkin kursinya bisa diputar menghadap ke depan. Jadi biar bisa fokus sama tentunya di depan. Ya? Yuk, kita mulai ya. Presentasinya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nanti pada saat presentasi semuanya maju ke depan. Ya. Silakan diperkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Informasi yang dapat kami simpulkan dari artikel masalah ketenagaan kerjaan makin kompleks akibat pandemi. RUU Cipta Kerja diharapkan jadi terobosan adalah RUU Cipta Kerja dirancang untuk dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia, seperti meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. 2. Menurut kelompok kami, respon masyarakat dengan adanya RUU Cipta Kerja yang saat ini dibahas yaitu ada 2 respon, di mana masyarakat yang setuju dengan adanya pengesahan UU Cipta Kerja dan ada masyarakat yang tidak setuju dengan adanya UU Cipta Kerja. Masyarakat yang tidak setuju adanya UU Cipta Kerja tersebut berpendapat bahwa UU tersebut lebih memihak kaum pengusaha dan merugikan kaum buruh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok audiens atau kelompok lain yang mau bertanya, memberikan tanggapan atau menanggapi kepada kelompok 1 yang baru saja yang sedang berlangsung presentasinya ini. Silakan. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya. Sebelum mengesahkan UU Cipta Kerja tersebut, apakah pemerintah telah melakukan survei kepada masyarakat? Ya, mungkin bisa didiskusikan dulu sama teman satu kelompoknya.
saya jawab. Menurut kelompok kami, pemerintah telah melakukan survei. Dari hasil survei diperoleh hasil suara yang pro dan kontra, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Apakah itu sudah bisa dipahami? Ya, saya sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk terima kasih kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok yang berikutnya, ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 ini sama bahasanya, ya kan? Tapi di sini saya kasih kesempatan untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mungkin nanti ada jawaban atau pendapat yang berbeda dari kelompok 2 dengan apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok 1. Mungkin silakan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abdul Mujib, Zainal Abidin, Aliatul Karimah, Sofia, Juwita, dan Novia Graini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, menurut kelompok kami, informasi yang kami dapat kami simpulkan dari artikel tersebut yaitu dengan adanya RUU Cipta Kerja dapat menjadi jalan keluar bagi perbaikan yang drastis pada struktur ekonomi nasional, sehingga dapat menaikkan angka pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas pekerja, peningkatan investasi serta pemberdayaan UMKM dan koperasi. Yang kedua, pendapat kelompok kami tentang bagaimana respon masyarakat dengan adanya RUU Cipta Kerja, yaitu masyarakat yang menilai tidak setuju dengan pengesahan UU Cipta Kerja, menilai bahwa UU Cipta Kerja tidak memihak para masyarakat, terutama kaum buruh, karena nilai besaran, pesangon, dan nilai santunan yang diturunkan. Namun, bagi masyarakat yang setuju dengan adanya pengesahan UU Cipta Kerja, menilai jika UU Cipta Kerja dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi setelah adanya pandemi, di mana melalui UU Cipta Kerja ini pemerintah memberikan kemudahan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga dapat memberikan kemudahan untuk membuka usaha serta mampu membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sudah ya. Jadi di sini kelompok 2 posisinya menambahkan apa yang sudah disampaikan dijelaskan oleh kelompok 1 tadi ketika presentasi ya. Ya, jadi tidak ada yang salah antara pendapat dari kelompok 2 dan pendapat dari kelompok 1. Semuanya sudah benar. Kita berpuas baik. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya lanjutkan untuk presentasi kelompok 3 dan selanjutnya kelompok selanjutnya, satu poin yang akan saya garis bawahi. Ketika kalian ada singkatan, tolong jangan disampaikan UU Cipta Kerja. Tadi kelompok 1 menyampaikan seperti itu, kelompok 2 pun menyampaikan seperti itu, UU. Nah, tolong ditulis atau disampaikan yang jelas. RUU itu adalah apa? Rancangan undang-undang. Jadi disampaikan aja. Menurut kelompok kami, RUU atau rancangan undang-undang Cipta Kerja yang
yang ditawarkan atau yang diwacanakan oleh pemerintah itu sudah di dilakukan survei kepada masyarakat, rancangan undang-undang. Kemudian dari RUU dan rancangan undang-undang ini akan disahkan. Ketika disahkan, tidak lagi berupa rancangan, tapi namanya adalah undang-undang. Jadi nanti disebutkan undang-undang Cipta Kerja dibuat ketika sudah disahkan oleh pemerintah atau oleh DPR di sini, ya, dibuat tujuannya sebenarnya banyak manfaatnya itu untuk kesejahteraan para tenaga kerja. Jika lebih enak didengar, coba kalian menyebutkan UU Cipta Kerja, RUU Cipta Kerja. Kalau rancangan undang-undang Cipta Kerja kan lebih enak didengar, ya. Kemudian UU kemudian disebutkan lebih jelas lagi, diperjelas lagi dengan undang-undang Cipta Kerja. Itu saja yang saya luruskan, ya. Dan kita lanjut ke presentasi kelompok 3. Silakan kelompok 3 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Pertama, menurut kelompok kami, dari artikel berita tersebut, informasi yang dapat kami simpulkan adalah meskipun kita telah melalui masa pandemi, namun kondisi ketenagakerjaan di Indonesia masih belum pulih seperti pada masa sebelum COVID-19. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya pengangguran di masyarakat akibat dari COVID-19 ini. 2. Solusi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan terutama tingkat pengangguran yaitu pihak swasta dan pemerintah bekerjasama menyelenggarakan bursa pasar tenaga kerja yang lebih menyerap tenaga kerja dari lulusan SMA, SMK, lulusan D1, 2, atau 3, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan lulusan asrama. Sarjana. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan dari calon tenaga kerja. Demikian hasil diskusi dari kelompok 3. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kelompok yang lain, kelompok audiens, ada yang bertanya? Ya, silakan. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan bertanya, bagaimana jika ada calon tenaga kerja yang berasal dari lulusan tingkat SMP? Apa dia ada kesempatan yang sama dengan lulusan dari tingkat SMA atau SMK dalam melamar pekerjaan di perusahaan atau pabrik? Bagaimana jika ada lulusan di luar atau di bawah, ya, di bawahnya lulusan SMA atau SMK, apakah dia punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke peluang kerja sama seperti tingkat SMA dan SMK, kayak misalnya kerja di pabrik atau di perusahaan, ya, produksi, di bidang produksi, apakah boleh? Apakah ada kesempatan yang sama antara lulusan tingkat SMP dengan lulusan tingkat SMA atau SMK? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mega. Menurut kelompok kami, lulusan SMP pun bisa melamar bekerja di pabrik. Namun pabrik lokal ada minimal kriteria pelamar dari lulusan SMP. Begitu menurut kelompok kami, apakah sudah bisa dipahami penjelasan dari kami? Ya, saya sudah paham. Terima kasih penjelasannya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa. Ya, kita dengarkan juga presentasi dari kelompok 4. Mungkin bisa juga menambahkan
dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi tentang kondisi ketenaga kerjaan belum pulih, jumlah pengangguran masih tinggi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daini. Nama saya Rafif. Nama saya Dasia Faniko Maria. Saya Puja Amanda. Silakan kepada Desi untuk membacakan hasil diskusi. Baik, terima kasih. Yang pertama, informasi yang kami dapat dari artikel yang berjudul Kondisi Ketenagakerjaan Belum Pulih, Jumlah Pengangguran Masih Tinggi. Yang pertama, jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan bulan Februari 2021. Dari jumlah angkatan kerja tersebut terdiri dari penduduk yang bekerja dan juga penduduk yang menganggur. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka memang mengalami penurunan. Namun kondisi dari ketenagakerjaan belum pulih sepenuhnya. Pertanyaan kedua, solusi untuk mengatasi pengangguran menurut kelompok kami yaitu yang pertama, mengadakan program-program magang. Yang kedua, membuka kursus keterampilan dengan harapan sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas atau bisa menjadi wirausahawan muda atau mudah jika ingin mencari pekerjaan. Yang ketiga, memberikan pinjaman modal usaha. Ketiadaan modal usaha menjadi ketakutan seseorang untuk memulai berwirausaha. Oleh karena itu, pemerintah wajib mempermudah proses peminjaman modal usaha kepada masyarakat. Demikian hasil diskusi dari kelompok 4 tentang kondisi ketenagakerjaan belum pulih, jumlah pengangguran masih tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya, itu tadi yang ditambahkan dari kelompok 4 yang bahasanya juga sama dengan kelompok 3. Silakan bisa duduk, kita beri aplaus untuk kelompok. Kemudian kita lanjut ke kelompok 5 ya? Ya. Kelompok 5 ada kelompok 5? Yuk, silakan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang 70% tenaga kerja RI adalah pekerja informal. Saya Fatma Firatus Saidah sebagai moderator dan teman-teman saya Yusril Wira Pradana, Septian Dwi Afriansa, David Herlanika, Putri Sekar Ayu, dan Laira Lutfia. Untuk Putri Sekar Ayu dan David Herlanika silakan membaca diskusi. Satu, dari artikel di atas, apa yang menjadi penyebab dari banyaknya tenaga kerja di bidang informal? Berikan pendapat kalian. Satu, menurut pendapat kelompok kami, banyaknya tenaga kerja bidang informal karena minimnya jumlah lowongan kerja di sektor informal, sehingga tenaga kerja beralih ke sektor informal demi mempertahankan hidupnya. 2. Solusi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Berikan penjelasannya. Menurut kelompok kami, sektor bidang informal merupakan usaha alternatif bagi tenaga kerja yang tidak diterima di sektor formal. Solusi untuk mengatasi tingginya angka pekerja informal adalah dengan menyediakan akses pelatihan dan keterampilan di sektor informal, sehingga dapat memiliki peran yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan kelompok audiens, ada yang mau ditanyakan dari yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 5. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan
menjelaskan apa itu tenaga kerja di sektor informal dan contohnya pekerjaannya seperti apa. Suci ya, Suci bertanya apa itu yang dimaksud dengan pekerja atau tenaga kerja di sektor informal. Juga minta diberikan contohnya pekerjaan apa saja atau profesi apa saja yang termasuk dalam sektor informal. Contoh pengertian dan contohnya ya. Silakan kelompok penyaji. Izin menjawab. Menurut kelompok kami, pekerja sektor informal adalah pekerja yang bertanggung jawab atas perseorangan yang tidak berbadan hukum dan hanya berdasarkan atas kesepakatan. Contohnya adalah jasa jahit, bengkel, salon, servis, alat elektronik, nelayan, serta pedagang kaki lima. Untuk kelompok 4, begitu menurut kelompok. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Saya ingin bertanya, apakah petani atau buruh tani juga termasuk dalam pekerja sektor informal? Apakah siapa Mas Anda ya? Juwita bertanya apakah petani atau buruh tani, ya kan? Tadi kan yang disebutkan sama penyaji itu contohnya di sektor informal pekerjanya contohnya tukang jahit, ya kan? Kemudian servis alat elektronik, ya kan? Kemudian apa lagi? Jasa bengkel, jasa salon, ya. Kemudian nelayan. Nah, tinggal petani dan buruh tani yang belum disebutkan. Menurut penyaji, pertanyaan dari Cuita, apakah petani atau buruh tani itu juga masuk dalam kelompok atau kategori pekerja atau tenaga kerja di sektor informal? Bagaimana pendapat penyaji? Kelompok 5. Menurut kelompok kami, petani, buruh tani itu termasuk dalam pekerja sektor informal. Karena petani dan buruh tani merupakan pekerja yang bertanggung jawab atas perseorangan dan hanya berdasarkan atas kesepakatan. Apakah sudah bisa dipahami? Baik, saya sudah memahami. Terima kasih atas penjelasan. Ya, ini saya coba meluruskan ya. Jadi benar yang disampaikan sama penyaji, buruh tani atau petani, buruh tani atau petani pun itu juga masuk dalam kategori pekerja di sektor informal. Seperti yang dijelaskan tadi, pekerja atau tenaga kerja yang berada di sektor informal berarti dia tidak punya tanggung jawab atau tidak terikat dengan adanya tanggung jawab atau berbadan hukum, ya. Tapi berdasarkan kesepakatan kerja, kesepakatan kerja antara yang memberikan kerja dengan pekerjanya. Nah, tapi di sini kesepakatan kerjanya tidak berbadan hukum. Kalau perusahaan pabrik itu kan ada badan hukumnya. Nah, tapi di sini contohnya seperti tadi ada petani, buruh tani, nelayan. Dia kan hanya kesepakatan saja antara yang kalau nelayan, antara yang punya perahu dengan pekerja atau si nelayannya, buruh nelayannya, ya kan? Petani pun juga seperti itu. Yang punya lahan siapa? Belum tentu petani punya lahan. Petani adalah dia yang mengelola atau yang mengolah lahan pertanian. Yang punya pertanian siapa? Misalnya saya yang punya tanah pertaniannya atau sawahnya. Yang mengelola siapa? Adalah si orang lain. Namanya petani atau buruh tani. Saya memberikan pekerjaan kepada buruh tani untuk mengolah lahan saya, lahan pertanian saya. Mereka saya berikan pekerjaan ini silakan diolah. Kamu saya upah sekian per harinya, per jamnya sekian. Silakan dikelola atau dikerjakan lahan saya. Kan saya memberikan pekerjaan. Jadi hanya berdasarkan kesepakatan. Kalau si petaninya misalnya sakit, saya mau berhenti aja bekerja kepada Bu Emi untuk mengelola lahan pertaniannya Bu Emi. Berarti kan hanya tinggal mengundurkan diri, hanya keluar dari kesepakatan yang sudah kita sepakati antara saya dengan pekerja saya, si petaninya tadi. Itu ya? Udah? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Mungkin bisa diakhiri, tutup presentasinya.
Demikian dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kelompok terakhir di sini kelompok 6. Silakan kelompok 6 sama maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Marsanya Puspita Dewi dan di samping saya ada Vika Kamila, Ratna Madiana, dan Hendani. Silakan pada penyaji materi untuk menyampaikan hasil diskusi. Menurut kelompok kami yang menyebabkan tingginya tenaga kerja banyak yang ke sektor informal dalam perekonomian Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu pertumbuhan angkatan tenaga kerja baru yang lebih tinggi dari ketersediaan lapangan kerja formal dan arus migrasi desa kota yang cukup besar, di mana tidak semuanya terserap di sektor industri modern di kota. Menurut kelompok kami, solusi untuk mengatasi banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal adalah pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk lebih memperluas lagi membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikan para tenaga kerja, memberikan pelatihan dasar sesuai dengan kriteria permintaan perusahaan. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Ya, silakan Nabil. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan bertanya. Bisa dijelaskan bentuk pelatihan dasar yang seperti apa yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja di sektor informal? Contoh bentuk pelatihan dasarnya yang diberikan oleh pemerintah ya kepada calon tenaga kerja di sektor informal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novia Safitri. Menurut kelompok kami, pelatihan dasar yang diberikan kepada pekerja di sektor informal harus sesuai dengan bidang usahanya. Instruktur pembimbingnya pun harus sesuai dengan bidang keahliannya. Sehingga setelah mengikuti pelatihan dasar, para pekerja sektor informal lebih terarah dan semakin bertambah pengetahuannya untuk dapat lebih mengembangkan usahanya. Begitu menurut kelompok kami. Bagaimana Novia? Apakah sudah bisa dipahami dari penjelasan kami? Iya, saya sudah paham. Terima kasih penjelasannya. Ya, saya coba luruskan ya. Jadi benar tadi yang disampaikan sama penyaji. Ya, bagaimana bentuk atau contoh bentuk pelatihan dasar yang diberikan atau yang difasilitasi oleh pemerintah kepada pekerja di sektor informal. Tadi contoh dari pekerja atau pekerja atau jenis pekerjaan di sektor informal itu adalah profesi petani, buruh tani, nelayan, kemudian jasa salon, kemudian apa lagi tadi? Servis alat elektronik, ya kan? Jadi pemerintah di sini memfasilitasi dengan mengadakan pelatihan dasar. Ya, jadi intinya si pekerja di sektor informal sebenarnya sudah memiliki keahlian, ya, keahlian. Misalnya kalau di jasa salon, dia sudah bisa caranya potong rambut seperti apa, caranya facial seperti apa. Tapi kalau misalnya tidak dibekali dengan pelatihan dasar yang tujuannya untuk bisa mengembangkan keahlian dari si tenaga kerja di sektor informal tersebut, dia tidak akan bisa berkembang. Jadi intinya gini, sudah ada keahlian, kemudian ditambah lagi dengan fasilitas dari pemerintah dengan adanya pelatihan dasar. Jadi
dilatih lagi, apa yang terjadi? Kemampuannya, keahliannya dia akan berkembang, ya kan? Begitu juga dengan petani. Petani sudah tahu caranya mengolah lahan pertanian, tapi seiring dengan perkembangan zaman, alat teknologi pertanian kan tidak harus atau tidak tetap menggunakan bajak tradisional, sudah menggunakan teknologi yang lebih modern. Menanamnya pun sekarang kalau di kota atau di luar daerah, tidak di tempat kita, sudah ada alat yang bisa menanam padi sendiri. Kalau kita di tempat kita, bisa di sekitar kita masih melihat Pak Tani atau Bu Taninya masih jalan mundur, dia lurus masih pakai tali. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan zaman, alat atau teknologi pertaniannya sudah semakin maju, semakin canggih. Nanamnya sudah langsung masukkan kayak traktor gitu, tapi ada kanan kirinya ada kayak ada anunya tuh. Ya, sudah ada tinggal si bibit atau benih padinya itu, ya padi mudanya itu sudah tertancap dengan rapi. Petaninya hanya tinggal mengawasi saja kalau ada yang keluar dari jalurnya, misalnya tidak tertancap dengan baik, dengan sempurna, petaninya nanti yang itu ya. Ya. Ya, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Silakan bisa diakhiri presentasi dari kelompok 6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri close untuk ya, saya. Nah, sekarang bisa berubah lagi posisi tempat duduknya seperti semula. Yuk, seperti semula, tapi nggak usah pindah ke bangku awal ya. Cukup di sini aja, tinggal diluruskan posisinya. Ada ke depan semua. Mendiskusikan dengan masing-masing kelompoknya, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari presentasi semua kelompok? Baik itu dari kelompok 1, kelompok 2, 3 sampai dengan kelompok 6. Siapa yang bisa membuat kesimpulan apa yang sudah dipresentasikan? Ya, silakan. Tenaga kerjaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Itu saja? Ya. Yang pertama bisa disimpulkan menurut teman kalian adalah tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan tadi adalah segala kondisi dari seseorang di mana ya dia yang sedang mencari kerja, baik itu sebelum, selama, ataupun sesudah masa kerja. Ada lagi yang bisa membuat kesimpulan dari proses diskusinya tadi? Saya, Bu. Ya. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja.
kesempatan kerja itu adalah lowongan kerja. Ya, itu ya. Jadi angkatan kerja itu adalah tenaga kerja bagian dari angkatan kerja, ya. Kemudian angkatan kerja itu kesempatan kerja itu adalah lowongan kerja. Sudah? Jika tidak ada di sini saya akan minta kalian untuk mengerjakan post-test, ya, soal post-test yang ada di link Google Form yang sudah saya share pada kalian. Silakan diklik grup WA kelas. Sudah? Sudah dibuka semua grupnya, sudah ada linknya? Sudah. Silakan ditutup dulu bukunya. Nah, kalian karena ini sifatnya untuk mengetahui kemampuan kalian seberapa jauh, seberapa bisa kalian memahami tentang materi yang sudah kita bahas hari ini, makanya saya minta kalian untuk mengerjakan soal post-test yang ada di link Google Form tersebut. Sudah siap semua? Silakan mengerjakan post-test tersebut, ya, dengan kemampuan kalian sendiri, dijawab sendiri sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Tidak perlu tanya sama temannya kanan kirinya, ya. Sudah siap? Silakan mulai mengerjakan soal post-test tersebut. Jangan lupa nama, kelas, kemudian alamat email kalian diisi ya di link tersebut di Google Form-nya. Jangan lupa nanti ketika selesai mengerjakan diklik submit-nya. Dikerjakan sendiri-sendiri.
Sudah ya? Sudah selesai semua, jangan lupa di-submit. Di sini masih ada yang belum di-submit nih. Ada sudah? Ada sudah selesai? Sudah. Sudah, ya. Dari hasil pengerjaan post-test kalian, di sini saya lihat sudah nilainya sudah bagus semua, ya. Semuanya sudah di atas dan nilai di atas KKM, ya. KKM-nya 79, semuanya sudah di atas KKM. Hanya ada beberapa siswa yang masih belum bisa mencapai KKM. Ini saya minta ya untuk belajar lagi, dipelajari lagi materi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Jadi nilainya biar bisa sama dengan temannya yang lain, ya. Jadi mungkin ini masih belum paham tadi ya, ada yang belum paham ketika mengerjakan post-test ternyata terlihat masih nilainya di bawah KKM. Bapak, nanti saya kasih kesempatan lagi untuk belajarnya ditingkatkan lagi sehingga nanti nilai dari ketenagakerjaan ini, nilai hasil pembelajar kalian dari ketenagakerjaan ini bisa di atas KKM. Nah, kemudian hari ini kita sudah belajar tentang ketenagakerjaan dan kalian juga sudah tadi melewati proses diskusi bersama kelompoknya, presentasi, menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, kemudian juga sudah berhasil membuat kesimpulan, dan yang terakhir barusan adalah kalian mengerjakan soal post-test. Nah, anak-anak jangan lupa ya, apa yang sudah kita bahas hari ini, kalian terima hari ini materi tentang ketenagakerjaan, mulai dari pengertian apa itu ketenagakerjaan, kemudian apa itu angkatan kerja, tenaga kerja, kesempatan kerja, dan tadi jenis-jenis tenaga kerja berikut dengan contohnya. Silahkan kalian pelajari lagi di rumah, dibaca lagi di rumah, agar apa? Agar nanti ketika kamu setelah belajar materi tentang ketenagakerjaan ini, wawasannya menjadi semakin terbuka, ya, tentang nanti kegunaannya adalah ketika kamu akan lulus dari sekolah ini mau melanjutkan ke perguruan tingkat tinggi dengan jurusan apa, setelah itu nanti kalau lulus dari perguruan tinggi mau jadi apa, itu gunanya kalian mempelajari tentang ketenagakerjaan. Ya, anak-anak, setelah tadi kita melalui proses pembelajaran dan tentang ketenagakerjaan, gimana perasaannya kalian setelah mengikuti pembelajaran tadi? Sudah dipahami. Udah dipahami. Perasaannya apa lagi? Ya, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin. Dan jangan lupa di rumah dipelajari untuk materi berikutnya tentang sistem pengupahan, masih berhubungan dengan ketenagakerjaan. Ya, bagian dari ketenagakerjaan itu ada sistem upah. Nah, dipelajari di rumah, kemudian jangan lupa latihan soal yang ada di buku paket halaman 65 tentang latihan soal tentang ketenagakerjaan itu nanti dikerjakan. Jangan yang pilihan ganda. Pilihan ganda tadi kan sudah kalian mengerjakan yang latihan soal pilihan ganda di post-test ya. Nah, sekarang nanti di rumah kalian mengerjakan latihan soal halaman 65 tentang ketenagakerjaan yang poin B, yang esai. Ya, kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jangan lupa soalnya ditulis. Dikumpulkan kapan? Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, tetap rajin belajar di rumah. Jangan main HP terus ya. Tetap semangat untuk belajar di kesempatan yang lain. Ya, ayo sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya Adam silakan dipimpin untuk doa penutup ya sebelum akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran ekonomi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ibu, ketemu lagi ya dengan saya. Tadi saya sudah melihat bagaimana Ibu mengajar di kelas dan saya sudah mulai mengamati dan memantau bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Tadi pembelajaran ekonomi, ya Ibu. Ya. Bagaimana perasaannya Ibu? Setelah disupervisi sama Bu Fia tadi, saya merasa lega, senang, dan sudah cukup. Saya merasa sudah cukup melakukan kompetensi saya dalam hal mengajar. Nah, di sini saya juga butuh masukan dari Bu Fia, hal poin apa saja yang perlu saya perbaiki dalam proses pembelajaran di kelas tadi. Baik, apa yang membuat Ibu merasa seperti merasa demikian, Ibu? Merasa seperti sudah lega, sudah ini? Saya tadi lihat ketika proses pembelajaran antusiasme siswa itu tidak seperti biasanya, lebih banyak yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran seperti itu. Baik, izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya tadi ya Bu ya. Tadi ada sebenarnya kalau yang saya lihat dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas itu sudah luar biasa menurut saya. Ibu sudah menyampaikan materi dengan semangat, anak-anak juga merasa nyaman dan ceria di dalam kelas. Bahkan tadi saya melihat diskusi presentasi yang dilakukan anak-anak itu melibatkan semua yang ada di situ. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan pemantik juga yang membuat anak-anak juga mulai berpikir kritis di sini ya, mulai critical thinking. Dan yang saya lihat juga model pembelajaran yang Ibu lakukan itu kan PBL. Ya, PBL. Nah, iya, problem based learning, dan Ibu sudah melakukan sesuai dengan sintak-sintaknya, itu luar biasa. Hanya catatan kecil mungkin dari saya, ada di bagian pertengahan yang masih metode ceramah itu agak panjang ya, agak panjang, sehingga anak-anak yang khususnya di barisan bagian belakang itu seperti ada rasa bosan. Yang saya lihat dari gerak-geriknya, anak-anak ini sudah mulai bosan, nah, seperti itu. Tapi itu tidak berlangsung lama karena jenengan mungkin merasa karena sudah kelihatan anak ini bosan, sudah melempar pertanyaan pemantik, sehingga anak-anak saya dilibatkan lagi, semangat lagi, ada antusias seperti itu. Jadi menurut saya sudah berpusat pada peserta didik ya, mungkin karena kita memang masih terbiasa dengan metode lama yaitu ceramah, itu mungkin yang agak dilaukan nantinya seperti itu. Kalau lain-lainnya sudah bagus Ibu sudah menggunakan IT dengan menggunakan PowerPoint sebagai penyampaian materi, itu juga sudah luar biasa. Metode diskusi presentasi dan juga menggunakan gadget terakhir ya, menggunakan pemanfaatan gadget itu sudah biasa, sudah luar biasa menurut saya. Bagaimana Ibu? Kalau ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal sebelum pelaksanaan supervisi ya, saya pengen nanti mungkin bisa diajarin juga sama Bu Fia untuk pemanfaatan media pembelajaran menggunakan barcode. Misalnya dari segi LKPD-nya, terus bahan sumber ajarnya siswa menggunakan barcode itu. Seperti yang saya tahu anak-anak juga di kelas itu dilibatkan sama Bu Fia untuk pemanfaatan IT-nya menggunakan barcode itu kalau seni budaya. Saya pengen dapat ilmunya dari Bu Fia seperti itu. Nanti bisa lah Bu, kita bicarakan itu ya. Selanjutnya apa yang akan Ibu, termasuk mungkin tadi ya akan minta mentoring untuk barcode ya, salah satunya itu ke depan untuk memperbaiki ini, apalah istilah, bukan memperbaiki, lebih mengembangkan lagi kompetensi yang tadi, apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Saya ingin lebih banyak lagi untuk menstimulans siswa dalam keaktifannya dalam proses pembelajaran, ya mungkin lebih banyak lagi memusatkan pembelajaran pada siswa dengan memberikan kebanyakan
pertanyaan pemantik yang lebih banyak lagi kepada siswa, pertanyaan sederhana lagi kepada siswa. Jadi tidak hanya berpusat pada guru yang sebagai sumber belajar bagi siswa. Jadi dari kurikulum Merdeka ini kan juga siswa lebih aktif sehingga guru juga bisa mendapatkan informasi apa yang sudah diketahui oleh siswa tentang materi yang dibahas. Jadi Ibu sudah memerankan sebagai fasilitator yang baik untuk anak-anak. Jadi menurut saya memang pembelajarannya sudah sesuai, hanya mungkin kompetensi tadi yang bagaimana meningkatkan itulah, menstimulan anak agar anak-anak lebih aktif. Nah, seperti itu. Langkah konkretnya tadi itu ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu mencoba untuk memberikan sesuatu yang aktif agar anak-anak aktif di pembelajaran. Nah, mungkin ada langkah konkret lagi yang akan Ibu lakukan. Tadi yang sudah dilihat sama Bu Fia, katanya menurut Bu Fia ketika anak-anak merasa bosan, saya mungkin bisa memberikan ice breaking pada siswa, jadi biar siswa yang tadinya merasa bosan bisa bersemangat lagi di kelas ketika proses pembelajaran seperti itu. Jadi ya kadang-kadang ice breaking memang perlu, karena anak-anak kalau di jam-jam siang itu sudah ngantuk, lemes seperti itu. Jadi kita dengan ice breaking bisa memberikan lebih semangat lagi. Selain itu juga saya bisa, selain ice breaking mungkin untuk penugasan siswa ketika di kelas itu bisa memberikan tugas proyek. Jadi tidak hanya model pembelajaran PBL saja, tapi juga pembelajaran PJBL juga di kelas. Atau bisa dikombinasikan antara PBL dikombinasikan dengan PJBL seperti itu. Ya. Luar biasa, itu menurut saya langkah-langkah yang akan Ibu ambil itu setidaknya nanti bisa memberikan anak-anak itu lebih variatif cara gaya belajar mereka. Jadi memang pembelajaran yang harus kita lakukan harus berpihak kepada anak, berpusat kepada siswa. Jadi lingkungan, cara, model, strategi, metode memang harus diciptakan agar anak-anak itu siap dalam belajar. Baik, terakhir ya Ibu ya. Apa yang Ibu peroleh dari kita melakukan supervisi hari ini? Menurut saya setelah saya disupervisi sama Bu Fia tadi dan setelah ini kita sharing ini, saya bisa lebih memahami mana poin yang positif dari saya dalam proses pembelajaran di kelas, mana poin yang masih kurang dan perlu diperbaiki lagi, dan itu poin tersendiri untuk saya bisa kedepannya bisa memperbaiki poin yang kurang dan poin yang positif bisa dikembangkan lagi seperti itu. Semoga dengan adanya supervisi ini juga bukan hanya harapan Ibu, harapan saya kedepannya baik Ibu maupun saya nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih ya Bu Emi. Sama-sama Bu Fia. Memberikan saran, sama-sama. Saya di sini bukan menjustis atau mencari kesalahan, bukan, tapi kita saling membantu untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.